Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba bil Islam dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Terima kasih ya. Semuanya sudah siap ya. Nah, di sini Ustazah akan meng-share materi kita hari ini, diperhatikan. Nah, itu perhatikan. Kita hari ini akan belajar tema berapa? Dua. Dengan tema bermain di lingkunganku ya. Oke, mohon maaf saya chatnya saya matikan terlebih dahulu ya. Sebentar ya. Ini sebentar. Halaman berapa, Us? Oh, halaman 2. Halaman 2 ya di buku tema. Oke, sebentar ya. Oke. Halaman 2 sudah siap semuanya? Oke. Halaman 1 dan 2. Ini ya. Kalau di halaman 1 nggak ada halamannya ini, ya. Tema 2 ya, Us ya. Tema 2, betul. Tema 2. Ya, tema 2. Perhatikan. Oke. Di sini Ustazah akan coba men-share ya, sebentar. Tema berapa? Tema 2, subtema pertama. Buku tema 2, halaman 2. Nah, perhatikan di situ. Di situ ada seorang Salman ya. Ya, Salman dan Sayyid ya sedang asyik merapikan kertas atau koran di rumah ya, di buku itu perhatikan. Nah, di situ mereka sedang bermain Sedang bermain bersama ya, pesawat dari kertas koran. Nah, dari situ perhatikan. Di situ Salman mengajarkan Sayyid membuat pesawat sederhana dari kertas koran ya. Perhatikan cara menerbangkannya, kemudian Sayyid mengejar pesawat yang diterbangkan oleh Salman. Nah, dari sini perhatikan. Sekarang kita kembali ke PPT, perhatikan. Nah, di situ kita akan mencoba menyebutkan aturan yang ada di rumah. Ya, perhatikan. Dan juga aturan nanti ketika kita bermain dimanapun kita berada. Perhatikan. Aturan, masih ingat ya, di setiap tempat, manapun kalian berada, kalian akan menemukan aturan. Ya, apa itu aturan? Jadi, aturan itu dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah, dimanapun kita berada, akan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Nah, aturan juga ada di rumah itu harus dilakukan secara bersama-sama kalau sudah disepakati oleh semua anggota keluarga. Jadi tadi di buku halaman nomor 2 di situ kan ada Salman ya sama Sayyid ya sedang bermain pesawat sederhana ya dari kertas koran. Nah, ternyata mereka bermain itu juga ada aturannya ya. Karena di setiap tempat ya pasti ada namanya aturan bermain. Kalau di rumah juga ada aturan, kalau kalian bermain juga ada aturannya. Nah, saat bermain ketika ada aturan itu harus dipatuhi.
ya, dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang, nggak boleh curang ya, karena aturan tidak hanya ada di permainan saja, aturan dimanapun kalian berada, ya di rumah, di sekolah, di masyarakat. Jadi aturan berguna untuk apa? Mengatur kehidupan biar teratur, biar tentram, damai, ya kayak gitu. Jadi aturan di rumah itu wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Iya, semuanya harus diikuti oleh keluarga. Ketika kalian bermain dengan teman kamu di rumah, begitu ya, kalian diajak bermain. Ada aturan di permainan itu, kalian juga harus menaati aturan tersebut. Supaya apa? Supaya sesuai ya, sesuai dan berjalan dengan baik. Saya tanya, apa yang terjadi kalau tidak mematuhi aturan? Apa yang terjadi? Mendapat hukuman. Iya, kalau tidak mematuhi aturan biasanya tidak berjalan dengan baik ya. Biasanya kan ada teman yang sudah membuat hukuman kalau aturan itu tidak terlaksana begitu ya, kalau tidak dilakukan. Kemudian timbullah kekacauan. Jadi memang aturan harus benar-benar dilakukan dan ditaati. Oke. Sebentar saya hapus dulu ini yang coret-coret, mohon untuk tidak coret-coret dulu ya. Oke, sebentar. Oke, perhatikan yang ke ini dia sebentar. Nah, perhatikan di sini sudah terlihat yang nomor slide 3 ini. Perhatikan. Sebentar, slide 3 belum terlihat ya. Nah, ini dia, perhatikan. Perhatikan semuanya. Menurut pendapat kalian, apa aturan yang tepat sesuai gambar itu? Berdoa. Betul sekali. Semuanya berdoa terlebih dahulu sebelum makan bersama. Karena ada aturannya. Meskipun di agama kita juga ada aturannya ya, sebelum makan bersama alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinannya kita masing-masing ya. Oke, perhatikan ini sekarang menyebutkan aturan di rumah. Nah, ini salah satu bentuk contohnya ya. Setiap hari banyak kegiatan yang kalian lakukan, mulai dari pagi hari ya, mulai dari bangun tidur hingga sekarang ini kalian belajar di sini, pasti ada aturannya di rumah. Aturan dibuat agar kehidupan berjalan dengan damai. Nah, perhatikan di layar itu. Ada contoh aturan yang berlaku di rumah. Nah, ada bermain setelah belajar. Nanti setelah belajar kalian bisa bermain. Nah, kemudian ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. Nah, harus mandiri, harus bisa merapikan tempat tidurnya sendiri ya. Kemudian menonton TV gimana? Boleh, tapi di luar jam belajar. Jadi tanggung jawab kalian adalah seorang pelajar adalah belajar. Kalau tanggung jawabnya sudah dilaksanakan, berarti kalian boleh melakukan aturan ya, seperti menonton TV boleh kalau sudah selesai kewajiban kamu ya. Kemudian yang keempat, menggunakan HP sesuai keperluan. Contoh seperti ini, saat ini ada yang pakai HP untuk Zoom ya kan, ada yang pakai laptop Zoom. Nah, itu digunakan untuk keperluan ya, sesuai keperluan kita. Oke, selanjutnya perhatikan ini. Nah, ini ngapain ini nih? Kira-kira itu ada Siti. Nah, betul. Siti di sini sedang menyapu, ya kan ya? Nah, di situ ada tata tertib yang dibuat di rumahnya, di mana aturan memang dibuat agar kegiatan yang ada di rumah itu berjalan sesuai rencana atau lancar. Nah, di situ Siti perhatikan dia mematuhi aturan yang ada di rumah, yaitu ada yang nyapu, yang lainnya juga ada berkegiatan yang lain, ya kan? Di situ dia mematuhi aturan yang memang sangat berguna dan bermanfaat untuk kita. Jadi teratur gitu, enggak kacau. Jadi memang teratur sesuai rencana dan berjalan sesuai keinginan kita. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita belajar tentang perkalian, Ustazah pengen mengajak kalian menyanyi dulu. Sudah pernah menyanyikan lagu ini?
lagu becak, pernah menyanyikan lagu becak kan dulu ya? Ya. Nah, oke, kita akan coba bernyanyi bersama semuanya. Ustazah akan mencontohkan terlebih dahulu. Kita akan bernyanyi sambil bermain. Oke, ini iramanya seperti lagu becak ciptaan Ibu Sud. Perhatikan semuanya. Oke, seperti ini. Aku mau belajar, belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Bisa? Bisa semuanya? Oke, kita bersama-sama menyanyikan lagu perkalian ya. Oke, dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah jumlah kata guru. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Sama artinya satunya ada 3. Kawan semua, mari kita jumlahkan. Siapa tahu Kawan, siapa tahu jawabnya? Ya, ya. Oke, perhatikan. Ada yang tahu kalau itu berapa itu? 3 kali 1. Ada yang tahu? 3. 3 dikali 1. Jawabnya ada 3. Jawabnya ada 3. Oke, kita akan mencoba belajar berhitung. Kalau dilihat dari lagu itu berarti kita akan belajar tentang perkalian. Kalau di tema 1 kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan secara panjang dan bersusun. Di tema 2 ini kita akan belajar perkalian. Apa itu perkalian? Nah, kita lihat. Nah, perkalian itu adalah operasi matematika yang menggunakan penjumlahan berulang, ya, penjumlahan berulang. Nah, ingat di sini Ustazah akan memberikan konsep perkaliannya. Ingat konsep perkaliannya. Wadah dikali isi. Oke, konsep perkaliannya wadah dikali isi. Nah, di situ ada contoh penjumlahan berulang. Ya, di sini ada angka 2 ditambah berapa? 2 tambah 2 tambah 2. Untuk perkaliannya berapa? 4 dikali 2. Karena ada jawabannya ada 4 kali 1, 2, 3, 4. Betul. Jadi ada bentuk perkaliannya 4 kali 2. Hasilnya adalah 8. Nah, betul sekali. Oke. Kita ke sini sebentar. Ya. Nah, perhatikan ini. Lah, di situ ada kuaci ya. Bentar, saya hapus dulu coretannya ya. Mohon untuk tidak mencoret-coret. Ya. Ya. Terima kasih yang sudah tidak mencoret-coret. Ya. Oke, saya matikan dulu saja ya coretannya sebentar. Oke, sudah. Ya, share screen sudah kelihatan belum? Oh, belum ya. Belum besar. Oke. Di situ terdapat kuaci. Perhatikan. Nah, kalau dulu di tema 1 sudah belajar tentang penjumlahan
penjumlahan. Nah, di sini kita akan belajar berkalian. Perhatikan. Di sini ada wadah. Perhatikan wadah itu sama dengan kayak kotak ya. Perhatikan semuanya dan dengarkan. Ini ada kotak berapa? Kotak 1, kotak 2, kotak 3, wadah berapa? Wadah keempat, wadah kelima. Perhatikan. Di dalamnya ada 3 isi kuaci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ingat, ini juga sama. 1, 2, 3. Masing-masing wadah ada 3. Masing-masing wadah ada 3. Ingat konsepnya, wadah dikali isi. Ya, wadahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada 5 wadah dikali isi. Isinya berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti 5 dikali 3. 5 kali 3 berapa? Berarti berapa 5 kali 3? 15. Dari hasil penjumlahan 3 yang sebanyak 5 kali. Ya, ingat konsepnya. Wadah dikali isi. 5 dikali 3 hasilnya 15. Oke, kita ke sini sekarang. Hitung ini. Ini kira-kira berapa ini? 5. Wadahnya, Ustazah Evi tanya, wadahnya ada berapa? Wadahnya. Betul, wadahnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, di sini ada 3 wadah. Isinya ada berapa? 5. Isinya ada 5 wadah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ bentuk perkaliannya karena ada 3 wadah, kita tulis 3 di sini, kemudian dikali isi. Isinya berapa? 5. Jadi 3 dikali 5. Loh, kok sama seperti tadi? Sama. 5 kali 3 sama 3 kali 5 hasilnya sama. Ya, dibalik itu sama hasilnya. 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi penjumlahannya 5 sebanyak 3 kali. Oke, perhatikan lagi di sini. Nah, di sini perhatikan, ini sama. 3 dikali 6, sama. Artinya 3 kelompok, ada 3 kelompok 6 ya. Ada 3 kelompok, tiap kelompok ada 6. 3 kali 6 berapa? 11. Oke, baik, kita coba tulis perkalian. Coba saya tanya ya, di sini ada siapa ya? Di situ ada Nizam. Perhatikan Mas Nizam. Dengar saya. Oke, perhatikan. Di sini coba saya tanya. Di sini ada 2 dikali 5. Kira-kira di sini berapa? 2. Angkanya. 2. Berapa angkanya? 2. 2 atau 5? 2. Perhatikan, 2 atau 5? 2 dikali 5 berarti berapa? Perhatikan 5. konsep yang tadi. Saya yang ini. Kalau 3 dikali 6 ya, artinya ada 3 kelompok ya, ada 3 kelompok, tiap kelompok ada 6. Nah, berarti di sini 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Nah, kalau di sini berarti berapa di sini? 5. Berapa kira? Apakah angka 2 atau angka 5? 5. Kira-kira betul. Oke, saya tulis dulu ya. Oke, di sini saya Ustazah coba tulis. Ya, di sini angka 5 ya? Di sini tadi ya? Ya. Oke, 5. Ustazah tulis 5. Hilang. Tulisannya hilang. Sebentar. Sebentar. Oke. Bentar. Oke. Bentar ya. Bentar. Oke, selanjutnya saja, enggak apa-apa. Oke, sekarang saya menanyakan kepada siapa yang sudah siap? Saya. Oke, Gavino, silakan. Ya, sekarang gantian habis ini. Gavino, perhatikan yang nomor 2 itu. 4 dikali 2, kira-kira di sini angka berapa? 2.
2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya berapa? 8. Oke, bagus. Oke, lanjut selanjutnya. Iya. Sekarang Mbak Afifa. Ada Mbak Afifa nomor 3 coba. Mbak Afifa nomor 3. 5 dikali 7. Berarti apa? 7-nya ada berapa? 7. Di sini ditambah 7 ya. Ditambah 7, ditambah 7, tambah 7. Berapa kira-kira? Coba Ustazah. 7. Oke. Coba Ustazah akan share screen di sini ya biar memudahkan kalian. Tadi kan semuanya sudah terlihat? Sudah. 5 dikali berapa tadi? 7 ya? Ya. 7 sama dengan berapa? Berarti 7 ditambah berapa? 7 ditambah 7 lagi ya? Oke, berapa kali 7-nya? 7 berapa kali? 5 kali 3 belum? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kalian hitung di sini. Perhatikan untuk memudahkan kalian, ginikan aja. Nah, kayak gini. 7 tambah 7 berapa? Kira-kira? 14. Iya, 14. Terus, di sini 7 tambah 7 berapa? 14. Nah, di sini kan nggak ada ya. Kita langsung aja. Di sini kita jumlahkan. 14 ditambah 14. 8. 8. 1 tambah 1? 1 tambah 1? 2. Apakah sudah selesai atau belum ini? Belum. Ini 7-nya kita taruh di sini, kita tambahkan, ya kan? 8 tambah 7 berapa? 8 di kepala, 7 di jari. Berapa? 15. 15-nya yang ditulis, kemudian satunya simpanannya taruh di sini ya. 1 tambah 2 berapa? 3. Hasilnya berapa? 5 kali 7 berapa hasilnya? 35. Iya, 35 di sini ya. 35. Oke, bisa ya? Oke, baik. Selanjutnya Ustazah lagi. Nih, saya berikan ini boleh ini untuk semuanya, soalnya boleh menjawab semuanya. Ya, perhatikan. Ya. Nih. 4 dikali 3. Berapa kira-kira? 12. Ya, kita coba ya. Berarti ini yang ditulis angka 4 atau angka 3? 3. Ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Ingat, ini tadi kan wadah, ini isi, ya kan? 3 tambah 3. 6. 6. Di sini 3 tambah 3. 6. 6 tambah 6. Berapa? 6 di kepala, 6 satunya di jari. 12. Betul. Hasilnya 4 dikali 3, 12. Nah, kalau 3 dikali 4 gimana? Sama dengan 12. Sama, ya kan? Kalau 3 dikali 4 berarti sama. 4 berarti 3 seperti ini. Nah, sama. Ini 8. Kemudian 8 tambah 4 berapa? 12. Sama ya? Iya. Oke. Mengerti ya? Insya Allah Semuanya 12. Mengerti? Ya. Oke. Saya hapus. Oke. Baik, karena sudah mengerti, di sini kita ke PowerPoint tadi ya, yang sudah ada soalnya. Mana tadi soalnya? Ini, tunggu sebentar. Soalnya. Oh, belum terlihat ya di gambar. Belum. Ya, sudah terlihat? Belum. Sudah. Oke, sudah. Nah, di situ sebentar, ini tadi. Nah, perhatikan. Tadi sudah di matematika tentang perkalian. Jadi kalau kalian menemukan
soal yang berkaitan dengan perkalian. Di sini ingat wadah, di depan ini wadah, kemudian dikali isinya di sini ya. Oke, di sini berarti kalau 2 dikali 8 berarti di sini 8-nya ada 2. Di sini 8, di sini juga 8. Nah, langsung kalian tahu jawabannya dan hasilnya ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Perhatikan ini. Nah, kalian kemarin sudah menyanyikan lagu Berdayung ya di video ya. Masih ingat tentang nada? Jadi di lagu itu ada yang membedakan panjang, pendek nada pada lagu anak-anak. Nada itu apa? Ada yang tahu nada itu apa? Nada. Ingat, bunyi beraturan. Ketika bernyanyi itu adalah bunyi beraturan. Jadi nada itu beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, ada yang panjang dan ada yang pendek. Panjang nada, ingat, panjang nada dihitung dengan ketukan. Panjang nada dihitung dengan ketukan. Ya. Oke. Jadi itu kalau Ustazah tanya apa itu yang dimaksud dengan nada? Bunyi yang beraturan. Bunyi yang teratur. Oke. Perhatikan. Nada ini ada nada 1, nada 2. Kalau nada yang pertama, 1 itu ketukan tidak diperpanjang. Kalau nada yang kedua diperpanjang 1 ketukan. Di situ kan ada lagu, coba kita coba ya. Ada lagu 1, 1. Nah, panjang. 1. Minum kopi. Aku sayang ibu. Lah panjang kan? Bu. Nah, aku sayang ayah. Lingkaran. Ada ya. 1, 1. Panjang. Aku sayang semuanya. Panjang. Itu 2 ketukan. Kita akan coba membedakan ketukan 1 dan ketukan 2. Oke, perhatikan lagu ini ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Ya, kedua. Ada lagu Balonku. Saya contohkan ya. Balonku panjang. Balonku ada ya. Balonku ada 5 panjang. Baru warnanya kuning terang, merah muda dan biru, meletus hatiku sangat balonku perhatikan tanda segitiga, ada tanda segitiga sama tanda lingkaran. Kalau tanda segitiga itu 1 ketukan, kalau ada tanda lingkaran berarti 2 ketukan. Agak panjang ya, panjang. Ya. Ada panjang sama pendek, ada kuat dan lemah. Kalau kuat berarti panjang, kalau lemah itu berarti pendek. Oke. Kita coba ulangi lagi ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Siap semuanya? Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. tinggal 4 pegang eratku meletus balon hijau hatiku sangat pegang erat. Oke, saya tanya lagi. Jika ada tanda lingkaran berarti dinyanyikan apa? 2 panjang. Panjang, betul. Ketukannya berarti 2 ketukan atau panjang. Kalau ada tanda segitiga berarti 1 ketukan. Ya. Oke, 1 ketukan. Bisa semuanya ya. Oke, perhatikan. Ini sekarang tadi. Di dalam tekanan kuat dan lemahnya tadi ada kuat berarti pendek, lemah berarti apa?
kuat itu panjang, lemah jadi pendek tadi ya. Ada yang namanya irama yang diatur dengan memperhatikan panjang pendeknya bunyi. Ada juga irama yang diatur dengan memperhatikan kuat lemahnya bunyi. Jadi hitungan pertama tadi satu birama selalu lebih kuat daripada hitungan berikutnya tadi. Nah ini ingat ketukan apa ketukan, ada yang tahu? Panjang atau pendek nada dihitung dengan ketukan. Apa itu ketukan? Panjang atau pendek nada. Tadi kan ada nyanyi, ketika kita nyanyi syairnya itu ada yang tekanannya kuat, itu keras ya. Syair yang ada tekanan yang lemah, berarti lembut. Nah, oke lanjut, perhatikan. Ini menyebutkan isi tentang keragaman benda. Nah, ini boleh dilihat sekarang kita buka, kita akan melihat tentang keragaman benda. Dibuka halaman, sebentar, halaman berapa ya tadi ya? Oh, halaman 21. Buku tema 2, halaman 21. Nah, jadi begini teman-teman, keragaman benda. Ya, misalnya ya, kalau kita tahu bahwasanya di sekitar kita itu ada banyak sekali kegunaan benda-benda, ya. Jadi ada jenis dan kegunaan benda itu sangat beragam, ya, sangat beragam. Benda-benda di sekitar kita itu ada banyak, ya. Setiap benda itu punya sifat yang berbeda dengan benda yang lainnya. Ada yang halus, ada yang kasar, ya, ada yang apa? Yang beda-beda ya. Nah, kemudian perhatikan ini, Ustazah sudah men-share gambar di sini. Nah, ini gambar apa itu kalau boleh tahu? Kelereng. Betul. Kelereng kalau kalian pegang dengan jari kalian punya ya kelereng ya, pernah bermain itu permukaannya bagaimana? Halus atau kasar? Halus. Halus, betul. Kalau kalian pernah pegang batu pernah? Pernah. Permukaannya gimana? Kasar atau halus? Kasar, iya betul. Kemudian kulit pohon Kasar. Betul. Ada yang permukaannya kasar, ada yang halus. Nah, perhatikan lagi di sini. Perhatikan ya. Tentunya coba kalian amati benda yang ada di sekitar kalian. Adakah yang permukaannya kasar dan halus? Ada ya. Nah, betul sekali. Jadi ada juga yang benda itu memiliki betul wujudnya. Ada yang wujudnya itu cair, gas, dan padat ya. Oke, perhatikan di sini. Ini apa ini kira-kira? Cair. Nah, ini adalah minyak ya. Minyak itu wujudnya berbentuk cair, ya. Cair, bentuk cair. Kemudian kecap itu berbentuk cair, ya. Dia itu mengikuti wadahnya. Oke. Ustazah akan coba share screen di sini ya. Sebentar. Saya coba stop share screen. Oke. Ustazah perhatikan di layar ya. Nah, Ustazah membawa di sini ada gelas. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Ini ada minuman ya di gelas ini. Ini ada gelas kosong. Oke, Ustazah akan mencoba memasukkan air yang ada di dalam botol ini ke dalam gelas ini. Kita akan tahu. Coba sifat dari zat cair. Perhatikan. Saya coba. Ingat. Perhatikan. Perhatikan. Apa yang terjadi? Cair. Yang ada di dalam botol ini menempati seperti apa? Wadah volumenya menempati gelasnya. Oke, saya kembalikan, coba saya kembalikan. Kembalikan di sini. Dia akan menempati wadah yang sama seperti di dalam botol. Nah,
sifatnya cair seperti itu. Ya, zat cair. Oke. Ya, habis kan? Nah, sama sekarang. Dia akan menempati tempatnya sesuai wadahnya kalau zat cair. Kemudian ada juga wujud benda gas. Ada yang tahu contohnya wujud benda gas? Tahu. Apa contohnya? Tidak bisa dilihat. Di balon ya, contohnya apa? Balon ya. Balon ketika ditiup dia akan menempati ruangannya. Oke, di sini Ustazah akan contohkan ada plastik kelihatan Semakin diisi semakin. Nah, Ustazah di sini akan meniup. Apa yang akan terjadi kira-kira? Terus ledakin. Apa yang terjadi nih? Perhatikan, apa yang terjadi? Melembung. Kok bisa menggelembung? Kenapa? Kenapa bisa menggelembung? Udaranya Ustazah. Betul. Ada udara yang Ustazah tiupkan tadi. Nah, jadi udaranya itu akan memasuki yang ada di ruangan ini, ya kan? Nah, itulah kenapa, tapi tidak terlihat ya, udaranya tidak terlihat, tapi dia merangkap di sini menggelembung, akhirnya membuat dia menggelembung. Ini ada juga balon, ya, balon udara. Terus ban sepeda motor, contoh wujud mobil. Nah, sekarang benda padat, saya tanya benda padat. Ini Ustazah ada ini tempat pensil, contohnya tempat pensil. Ini Ustazah coba pindahkan di tangan satunya. Apa yang terjadi? Apakah berubah? Enggak. Tidak. Berarti sifatnya apa? Tetap. Ya, dia tidak berubah. Mau kamu pindahkan kemanapun, dia tidak akan berubah. Dia akan tetap. Itu adalah benda apa? Ya, benda yang memiliki bentuk ukurannya tetap. Ya, itu adalah benda padat, tetap, tetapi dia tidak berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Itu ya, benda padat ya. Nah, sedangkan cair tadi apa ada benda cair? Dia memiliki ukuran berubah-ubah sesuai wadahnya. Kamu mau pindahkan ke gelas, dia akan berubah seperti gelas, berubah-ubah. Seperti sirup, seperti kecap, itu ya. Itu berarti contoh dari sifat benda cair. Ya. Satu lagi, contohnya benda gas apa? Contohnya benda gas. Balon, betul. LPG. Ban tadi ya, ban tadi sudah. Nah, di buku ini sudah ada di halaman 21, perhatikan. Ya, diperhatikan di halaman 21 terlihat ciri-ciri benda cair, benda padat, dan benda apa tadi? Asap. Asap gas. Boleh dilihat kok ada juga di halaman 35. Ada di halaman 35 juga ada sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Bisa dibuka di halaman 35 sudah ada. Ya. Ustazah akan lanjutkan di sini. Perhatikan di layar ini. Ini sama bentukannya. Nah, kelihatan sudah ya. Ini tadi benda cair. Nah, ini cair ya. Ini. Nah, itu perhatikan. Contoh benda padat ada meja, batu bata. Kemudian itu es batu, tapi es batunya yang padat, bentuk padat. Jadi awalnya kan cair, dimasukkan ke kulkas atau lemari es, dia berbentuk padat, jadi padetan begitu. Terus itu ada apa itu? Ember plastik ya. Nah, itu bentuknya padat. Kemudian kalau cair, perhatikan ada sabun cair, air, kecap, susu, minyak, cat ya. Terus apa lagi? Madu itu bentuk cair. Madu yang cair. Terus Air. minyak. Kemudian kalau gas gimana? Ini dia bentuk gas yang paling bawah. Nah, itu ada ban, ada apa lagi tuh? Balon udara. Balon ya, itu ketika ditiup
tadi. Nah, di situ sifatnya dia akan menekan ke segala arah udaranya tadi. Udara tidak bisa dilihat memang, tapi bisa dirasakan. Contohnya, kalian punya gas ya, di rumah, kompor gas. Nah, kompor gas itu akan ada gasnya. Biasanya itu digunakan untuk memasak. Nah, itu adalah salah satu contoh benda gas. Ya, termasuk benda apa? Benda Gas. jadi tahu ya. Jadi tahu macam-macam benda padat, cair dan gas. Nah, ada yang perlu ditanyakan tentang materi kita hari ini atau masih kebingungan? Oke, satu-satu dulu. Ya. Ini tetap ada tugas. Ini tugasnya Ustazah sudah mengirimkan di Google Classroom. Nah, nanti ini ditulis di buku tulis sama seperti biasanya, dikerjakan di buku kemudian difoto. Nah, caranya sama di sini, perhatikan. 5 dikali 6 berarti titik-titik. Nah, tadi kan sudah kan? Nah, di sini dituliskan angka berapa tadi di sini. Kemudian dijumlahkan, hasilnya ditaruh di sini. Kemudian yang kedua, perhatikan soal yang kedua. Tadi sudah belajar kan tentang seperti ada minyak, kecap, itu termasuk benda apa? Nah, nanti boleh dituliskan di sini ya, di buku kalian. Kemudian yang kedua, meja, bola, ya ini meja bola, maaf. Ya, meja kemudian bola termasuk contoh benda apa? Sampean tuliskan nanti di situ. Terus balon ketika kalian tiup termasuk benda apa itu kira-kira? Nah, gitu ya. Ingat yang ketiga ini. Ingat tadi kita kan sudah belajar panjang, pendek, nada. Masih ingat kan? Nah, itu disebut apa? Panjang dan pendek nada. Disebut titik-titik. Nah, yang keempat. Nah, kalau yang keempat ini lebih menyebutkan manfaat dari aturan di rumah itu apa tadi. Apa sih manfaat aturan untuk kamu ketika di rumah? Nah, nanti boleh dituliskan di situ. Dan yang kelima, nah ini yang kelima. Ini ada gambar bola. Gambar bolanya setiap satu wadah ini ada 2 isinya ya. Ini juga 2, ini 2, ini 2. Kalian tuliskan bentuk penjumlahannya dan juga bentuk berkali dan hasilnya kalian tuliskan. Oke, seperti itu ya. Ada yang perlu dipertanyakan? Gimana? Masih bingung? Boleh tanya. Oke. Ya. Jadi nanti sama tugasnya boleh dikumpulkan di Google Classroom ya. Baik, ada yang perlu dipertanyakan? Tidak. Kalau tidak ada saya yang tanya ya. Kalau tidak ada saya yang tanya. Ustazah ingin mereview. Kira-kira tadi kita itu belajar apa ya? Classroom, C-L-A-S-S. Kita belajar apa anak-anak hari ini? Ya betul, tentang perkalian. Oke. Tugasnya ini nak ya, tugasnya ini ya. Oke, kita belajar tentang perkalian, apalagi tentang panjang dan pendeknya laku ya, di tekanan lemah, tekanan kuat di dalam sebuah lagu balonku tadi. Apalagi kira-kira tadi tentang wujud benda. Betul, ada wujud benda padat, benda apalagi cair, benda bentuk Cair. ya betul, benda padat, cair dan gas. Betul sekali. Jadi dan juga aturan ya, aturan saat bermain. Saya tanya lagi, aturan saat bermain berarti kita tidak boleh apa? Tidak boleh curang ya. Jadi kita memang aturan harus kita apa? Laksanakan dan kita patuhi bersama. Apa yang terjadi ketika kita tidak mematuhi aturan? Yang terjadi apa kalau nggak ada yang mematuhi aturan?
Berkelahi. Kekacauan. Ya betul, timbulnya kekacauan, tidak tentram. Oleh sebab itu, setiap tempat di sekolah, di rumah, di masyarakat, pasti ada yang namanya aturan. Kalau di rumah ada aturan yang dibuat bersama keluarga, ya harus ditaati bersama. Kalau di sekolah ada aturan yang dibuat oleh bu guru, pak guru, atau ustadz atau ustazah. Jadi aturan itu harus dilaksanakan secara bersama-sama. Di masyarakat pun juga sama. Kita juga harus mengikuti aturan itu. Dimanapun kalian berada, supaya apa? Untuk mengatur kehidupan lebih tentram dan juga berjalan sebagaimana mestinya. Itu ya. Dari Ustazah, ada yang perlu dipertanyakan lagi? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada. Ini saya ingatkan kembali lagi satu kali lagi bahwasanya tugasnya ini, kalau ada yang tanya tadi, tugasnya ini di tema ya, tema 2 subtema 1. Tugasnya ditulis di buku tulis, kemudian kalian foto, setelah difoto dikirim ke Google Classroom. Sudah itu saja untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang subtema 2 dan subtema 1, tema 2. Oke, baik. Benar, tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan tutup ya. Iya, ini sudah Ustazah share ini. Ya, sudah Ustazah share materi ini di Google Classroom. Untuk rekamannya, insya Allah nanti akan Ustazah share juga rekaman ini. Kita pakai hari ini penjelasannya ya. Oke? Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kalau sudah selesai, nanti insya Allah kita akan bertemu di besok ya, ada sholat virtual bersama, dan juga pembelajaran tematik di Zoom berikutnya. Oke, baik. Ustazah mengucapkan terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ilmunya juga bermanfaat buat kalian semua. Kalau tidak ada, kita akan tutup secara bersama-sama ya. Apabila ada pertanyaan, masih kesulitan, boleh wabri Ustazah ya. Oke, kita akan tutup ya. Doa kafaratul majelis. Oke, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan sampai jumpa besok ya di sholat virtual. Wassalamualaikum. Dadah.